Pada pagi hari tanggal 11 Januari 2003, di Desa Pelumutan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Suasana di desa cukup tenang. Di kampung sebelah, pengumuman dari masjid mengalun lembut di udara, mengumumkan kabar duka tentang kematian Mbok Rina, seorang warga tua yang baru saja meninggal di usia 80 tahun. Suara adzan dan doa-doa yang membaur dengan kabut pagi memberikan nuansa yang mendalam pada hari itu. Sumanto, yang sedang duduk di gubuknya yang sederhana, segera merasakan ketertarikan dan rasa ingin tahunya terbangkit. Dengan cepat ia meninggalkan gubuknya, menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok menuju pemakaman. Langit pagi yang cerah dan udara segar menemani langkahnya. Tempat pemakaman tersebut berada tidak jauh dari perbatasan desanya, dan Sumanto memanfaatkan waktu pagi yang tenang untuk mencapai lokasi tersebut. Sumanto memerhatikan sekeliling dengan penuh minat, merasakan kehusyukan dan suasana mendalam yang melingkupi tempat tersebut. Ia merasa bahwa pemakaman ini, meski sederhana, memiliki arti dan kedalaman emosional yang kuat, mengingatkan dirinya pada siklus kehidupan dan kematian yang tak terhindarkan. Setelah mengetahui lokasi pemakaman Mbok Rina, Sumanto merencanakan dengan cermat waktu dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan aksinya. Selama 16 jam, ia menunggu hingga malam hari tiba. Ketika matahari tenggelam dan suasana desa menjadi gelap, Sumanto mulai mempersiapkan perlengkapannya. Ia mengumpulkan cangkul, kawat besi, dan karung besar, semua alat yang diperlukan untuk menggali kuburan. Perlahan-lahan, ia memeriksa setiap alat untuk memastikan semuanya siap digunakan. Pada pukul 1 malam, ketika semua orang di desa sudah tertidur pulas, Sumanto menaiki sepeda ontelnya yang sudah usang. Ia menuntun sepeda dengan hati-hati melalui jalan setapak yang menuju pemakaman. Suasana malam yang sunyi dan dingin menemani perjalanannya. Hanya suara derit rantai sepeda dan desau angin malam yang terdengar. Setibanya di area pemakaman, Sumanto berhenti sejenak untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Dengan penuh hati-hati, ia mengeluarkan perlengkapannya dari karung dan mulai menggali dengan cangkul. Suara tanah yang dipindahkan dan gesekan kawat besi menciptakan suasana yang mencekam namun fokus. Sumanto berusaha cepat agar tidak terdeteksi, menjaga setiap gerakannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah berhasil menggali dan menemukan tubuh Mbok Rina, Sumanto memasukkan tubuh tersebut ke dalam karung dengan posisi yang ditekuk agar muat. Kemudian, ia membawa pulang tubuh tersebut dengan cara digotong menggunakan sepedanya. Setelah tiba di gubuknya, Sumanto tidak membuang waktu. Malam itu juga, ia segera memindahkan karung berisi tubuh Mbok Rina ke halaman rumah orang tuanya, yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Di halaman tersebut, terdapat aliran air pipa yang mengalir dengan cukup deras, yang akan memudahkan Sumanto dalam proses eksekusi dan pembersihan. Sumanto dengan hati-hati membuka karung yang berisi tubuh Mbok Rina. Ia mengeluarkan tubuh tersebut dari kain kafan putih yang telah membungkusnya. Dengan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, Sumanto mulai bekerja. Suara cangkul dan pisau yang beradu dengan daging membelah kesunyian malam. Setiap potongan daging yang ia lakukan disertai dengan suara mengerikan dari serutan daging dan bunyi darah yang membasahi tanah. Aliran air dari pipa mengalir deras, membantu membilas dan membersihkan daging yang berlumuran darah, menciptakan genangan merah di tanah yang lembab. Di bawah cahaya bulan, tubuh yang tergeletak tampak semakin menakutkan. Suara aliran air dan gelegar malam menyatu dengan desah nafas Sumanto yang berat. Dia dengan penuh kehati-hatian memisahkan daging dari sisa tubuh lainnya. Darah yang menyembur saat daging dipotong membuat suasana semakin menyeramkan. Seolah-olah setiap tetesnya mengisyaratkan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bayangan tubuh yang terpotong dan daging yang disiapkan menyerupai potongan daging sapi atau kambing. Tetapi keadaannya sangat mengerikan dan menjijikkan. Daging tersebut terlihat gelap dan berlumuran darah. Sumanto mengambil beberapa potongan daging dari tumpukan yang telah disiapkan. Di bawah sinar bulan yang redup, ia mulai memakannya dalam keadaan mentah. Suara gigitan daging yang mentah dan menetesnya darah ke tanah menambah suasana yang mengerikan. Rasa dingin dan tekstur daging mentah yang tidak teratur menambah kekejaman tindakan Sumanto menyatu dengan hawa malam yang lembab, menciptakan pengalaman yang mengerikan. Suasana di halaman rumahnya menjadi semakin menakutkan, penuh dengan aura kekejaman dan kebiadaban. Setelah puas memakan daging, ia memisahkan daging dan tulang. Sumanto menguburkan sisa tubuh yang telah tidak diinginkan di halaman belakang rumahnya. Tanah yang lembab dan gelap di halaman tersebut memberikan lokasi yang cukup tersembunyi untuk menyembunyikan sisa tubuh yang telah dipotong. Keesokan paginya, Sumanto melanjutkan rencananya dengan cara yang lebih menakutkan. Dengan sisa daging yang masih banyak dan berlumuran darah dari tubuh Mbok Rina, ia mendekati bapaknya, yang tidak menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Sumanto dengan hati-hati mengemas sisa daging dalam karung dan membawanya kepada bapaknya,
mengklaim bahwa daging tersebut adalah daging kambing segar. Ia menjelaskan bahwa daging tersebut diperoleh dari seorang pedagang dan meminta bapaknya untuk membuatkan sup dan sate dari daging tersebut. Bapaknya, yang tidak mencurigai apapun dan percaya pada penjelasan Sumanto, menerima daging tersebut dan mulai mengolahnya. Dalam suasana pagi yang cerah, aroma daging yang sedang dimasak mulai menyebar di rumah. Bapaknya dengan cermat menyiapkan sate dan sup dari daging tersebut, menggunakan bumbu dan rempah-rempah yang biasa ia gunakan. Proses memasak berjalan seperti biasanya, tanpa menyadari kenyataan yang mengerikan di balik daging tersebut. Ketika sup dan sate telah matang, Sumanto mengundang keluarganya untuk menikmati hidangan tersebut. Keluarga berkumpul di meja makan, menikmati hidangan dengan penuh selera. Saat makan, keluarganya tidak mencurigai rasa daging tersebut, bahkan bapaknya merasa puas dan minta tambah. Sumanto menjelaskan bahwa daging sudah habis ketika bapaknya bertanya. Sejauh ini, tidak ada yang curiga dengan tindakan Sumanto atau rasa daging yang mereka makan. Di sekitar kuburan, suasana pagi hari tiba-tiba menjadi riuh ketika warga desa menemukan bahwa makam Mbok Rina dalam keadaan porak-poranda. Makam yang sebelumnya terawat rapi kini terlihat hancur dan kosong, menyebabkan kepanikan dan keheranan di kalangan warga desa. Mereka terkejut dan khawatir, karena kondisi makam yang rusak menunjukkan adanya tindakan yang tidak biasa. Segera setelah penemuan tersebut, warga desa mulai berdiskusi dan curiga tentang kemungkinan adanya pihak yang terlibat dalam praktik ilmu hitam atau ritual keagamaan yang tidak lazim. Desas-desus tentang penyebab kekacauan makam pun mulai menyebar, dan kecurigaan mengarah pada seseorang yang mungkin terlibat dalam praktik mistis. Dengan cepat, laporan tentang kejadian tersebut disampaikan ke pihak kepolisian. Polisi pun segera merespons laporan tersebut dan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Mereka tiba di area pemakaman dengan perlengkapan dan tim investigasi, siap untuk menyelidiki kondisi makam yang rusak dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga mulai curiga terhadap Sumanto karena perilakunya yang mencurigakan dan penampilannya yang mirip dukun ilmu hitam. Sumanto sering mengenakan kalung dengan burung yang tampaknya asli, yang semakin menambah kecurigaan warga. Mereka melaporkan kecurigaan ini kepada polisi. Akhirnya, polisi memeriksa gubuk Sumanto dan menemukan banyak kejanggalan. Salah satu yang membuat polisi merinding adalah kalung yang dikenakan Sumanto ternyata bukanlah kalung palsu, melainkan bagian dari tubuh manusia. Temuan ini menguatkan kecurigaan terhadap Sumanto, dan ia segera diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Sumanto akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia menceritakan bagaimana ia melakukan ritual ilmu hitam dan mengungkapkan rincian dari semua aksi kejam yang telah dilakukannya. Pengakuan Sumanto mengejutkan pihak berwajib dan masyarakat, yang tidak bisa membayangkan kekejaman dan ritual yang telah ia lakukan. Siapakah Sumanto ini? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Sumanto lahir di Desa Pelumutan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan tinggal bersama bapak, ibu, dan ketiga adiknya. Selama masa kecil, ia menikmati kehidupan yang cukup berkecukupan berkat warisan dari kakeknya, memungkinkan ia untuk bersekolah meski biaya pendidikan pada waktu itu cukup mahal. Setelah sekolah, Sumanto membantu bapaknya menggembala ternak dan rajin mengaji bersama teman-temannya. Mereka juga sering menonton film layar tancap di desa, dan masa SD-nya berjalan normal dan bahagia. Namun, kehidupan keluarga Sumanto mulai terguncang saat ia memasuki SMP. Keluarga menghadapi kesulitan keuangan, dan barang-barang di rumah mulai dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena warisan dari kakeknya menipis. Dengan bapak dan ibu yang tidak memiliki pemasukan tetap dan ternak yang dijual satu persatu, Sumanto harus berangkat sekolah dengan berjalan kaki setelah sepedanya dijual. Akhirnya, Sumanto terpaksa putus sekolah karena kesulitan ekonomi yang semakin memburuk. Dengan kehidupan keluarganya yang semakin sulit, Sumanto hanya menganggur tanpa melakukan pekerjaan apapun. Beberapa tahun kemudian, keadaan hidup Sumanto masih sangat sulit, terutama karena ia tidak memiliki pekerjaan. Pada tahun 1988, tawaran kerja untuk pemuda di desanya datang, bekerja di ladang tebu di Lampung. Untuk mengubah kehidupannya yang penuh kesulitan, Sumanto memutuskan menerima tawaran tersebut. Bersama teman-temannya, ia dikirim ke Lampung untuk bekerja sebagai penebas tebu. Setelah setahun bekerja di Lampung, teman-teman Sumanto kembali ke Purbalingga karena kontrak mereka sudah habis. Namun, Sumanto memilih untuk menetap di Lampung setelah menikah dengan Sutrimah, seorang wanita setempat yang juga bekerja di ladang tebu. Setahun setelah menikah, Sumanto berubah menjadi suami yang temperamental dan kasar. Ia sering melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Sutrimah, yang membuatnya ketakutan. Karena tidak tahan dengan perlakuan tersebut, Sutrimah akhirnya memutuskan untuk bercerai. Pada tahun 1993,
Sumanto menikah lagi dengan Tugiem, seorang warga setempat yang juga bekerja di ladang tebu di Lampung. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Namun, sifat temperamental Sumanto kembali muncul. Sumanto menjadi suami dan ayah yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Ia jarang pulang ke rumah, lebih banyak menghabiskan waktu dan uangnya untuk kepentingan diri sendiri di luar. Ketika pulang, ia selalu bersikap kasar kepada istri dan anaknya. Akibat perlakuan tersebut, Tugiem tidak tahan lagi dan akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Sumanto. Sejak itu, Sumanto hidup sendirian di Lampung, tanpa saudara atau pasangan. Kehidupannya semakin sulit, terutama dalam hal keuangan, meskipun ia masih bekerja di ladang tebu. Kekosongan dalam hidupnya semakin terasa akibat kegagalan pernikahannya dan keputusasaan yang ia rasakan akibat kesulitan finansial. Dalam keadaan ini, Sumanto mulai mencari jalan pintas untuk mengatasi kesulitan hidupnya, termasuk melalui ilmu hitam. Ia bertemu dan menjalin hubungan dekat dengan seorang dukun di Lampung bernama Taslim. Taslim menawarkan kepada Sumanto berbagai kesaktian yang diklaim dapat membuatnya awet muda, kaya, kebal, ditakuti, dan bahkan mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tawaran Taslim sangat menarik bagi Sumanto. Dengan penuh minat, ia segera menanyakan syarat-syarat ritual yang harus dijalani untuk memperoleh kesaktian tersebut. Taslim menjelaskan bahwa untuk mendapatkan semua itu, Sumanto harus menjalani sebuah ritual yang sangat sulit dan penuh tantangan. Taslim, dukun tersebut, menjelaskan syarat ritual yang sangat berat dan mengerikan. Untuk memperoleh kesaktian yang dijanjikan, Sumanto harus mengkonsumsi bagian tubuh dari 7 manusia, terutama bagian alat kelamin mereka, dan menjadikannya kalung. Ritual ini, menurut Taslim, adalah kunci untuk mendapatkan semua kekuatan yang dijanjikan. Tanpa ragu, Sumanto setuju dan bersedia memenuhi syarat-syarat ritual tersebut. Dalam keputusasaan dan dorongan kuat untuk mengubah nasibnya, ia siap melakukan apapun untuk mendapatkan kesaktian yang dijanjikan oleh dukun tersebut. Mulai saat itu, ia memulai aksinya. Sumanto masih bekerja sebagai penebas tebu di ladang yang luas dan sepi. Ia selalu membawa arit sebagai bagian dari pekerjaannya. Suatu hari, di tengah ladang tebu yang sunyi dan lebat, di mana pepohonan tebu menutupi pandangan dari kejauhan, Sumanto memutuskan untuk menargetkan salah satu teman kerjanya. Dengan arit di tangannya, ia melihat kesempatan untuk melaksanakan ritual mengerikan tersebut. Sumanto memulai aksinya. Dengan wajah dingin dan penuh tekad, mendekati temannya yang sedang bekerja. Dengan arit di tangannya, ia mengamati dengan cermat. Ketika kesempatan tiba, ia melancarkan serangan brutal menebas leher temannya di tengah ladang tebu. Suara teriakan korban dan deru arit mengisi udara sore yang semakin gelap. Darah segar menyembur dan membasahi tanah, menciptakan genangan merah di antara batang tebu yang rindang. Kegelapan sore semakin menyelimuti ladang, menyembunyikan tindakan kejam Sumanto. Ia cepat-cepat memotong tubuh dengan gerakan yang terburu-buru dan penuh kebrutalan. Di bawah cahaya matahari yang hampir tenggelam, ia memisahkan daging dari tulangnya, mengupas kulit dan menyayat daging korban dengan kejam. Dalam suasana yang brutal, Sumanto memakan daging korban dalam keadaan mentah, menghindari menyalakan api yang bisa menarik perhatian dari orang lain. Dengan bagian alat kelamin korban yang sudah dipotong dan siap dibawa pulang, Sumanto mengubur sisa tubuh di tanah yang basah di ladang tebu, memastikan semua jejaknya tersembunyi. Saat matahari mulai tenggelam dan malam menyelimuti ladang, Sumanto kembali ke rumah, membawa bagian yang diperlukan untuk ritualnya, meninggalkan kengerian yang hanya diketahui olehnya. Sesampainya di rumah, ia mengeringkan dan mengawetkan bagian alat kelamin korban yang telah ia potong, untuk dijadikan kalung sesuai dengan persyaratan ritual. Setelah berhasil dengan korban pertamanya, Sumanto mulai mencari korban berikutnya untuk memenuhi syarat-syarat ritual yang mengerikan itu. Pada suatu hari, ketika Sumanto sedang berjalan sendirian pulang dari ladang tebu, ia tiba-tiba dicegat oleh seorang preman kampung yang mencoba memalaknya. Namun, Sumanto yang sedang membawa arit dan melihat bahwa preman itu hanya sendirian serta situasinya sepi, langsung mengambil tindakan. Tanpa ragu, Sumanto mengangkat aritnya dengan tangan bergetar dan menebas preman tersebut. Setiap gerakan arit yang tajam menghasilkan suara mengerikan yang memecah kesunyian sore. Preman itu jatuh ke tanah dengan suara teredam, seolah-olah terperangkap dalam gelombang kekacauan. Namun, Sumanto tidak berhenti di situ. Ia terus menebas dengan brutal, setiap tebasan membuat darah menyembur dengan deras dan menggenang di tanah tebu yang kotor. Ketika preman itu berjuang dalam kesakitan terakhirnya, Sumanto, dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi, terus menambah tebasan hingga tubuh preman itu berhenti bergerak dan tidak bernapas lagi. Suara nafas terakhir preman itu hancur dalam keheningan yang mencekam. Sumanto memastikan korbannya benar-benar mati, dengan mata yang penuh kegilaan dan kemarahan yang terpendam.
Setelah memastikan korban tewas, Sumanto menyeret tubuh preman itu dengan kasar ke tengah ladang tebu. Di bawah cahaya matahari sore yang memudar, tubuh preman yang sudah tidak bernyawa itu meninggalkan jejak darah di sepanjang jalur yang dilaluinya. Ladang tebu yang luas dan sepi menjadi saksi bisu dari tindakan kejam tersebut, dengan pepohonan tebu tinggi yang seolah menelan semua suara dan kengerian. Di sana, ia mengulangi ritual yang sama seperti yang ia lakukan pada korban pertamanya. Sumanto memisahkan kulit dan daging dari tulang, memakan dagingnya mentah-mentah, dan memotong bagian alat kelamin korban untuk dibawa pulang. Sisa-sisa tubuh preman tersebut kemudian ia kuburkan di ladang tebu. Bagian alat kelamin preman itu, seperti sebelumnya, ia keringkan dan awetkan untuk dijadikan kalung, menambah koleksi mengerikannya sesuai dengan syarat ritual yang ia jalani. Hari demi hari berlalu, dan pada tahun 1996, setelah kembali ke desanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Sumanto masih berniat melanjutkan ritualnya dengan menargetkan 5 korban lagi. Namun, niatnya terhalang oleh beberapa faktor. Tinggal di rumah orang tuanya membuatnya sulit melakukan aksi keji karena harus berada dekat keluarga. Pertengkaran dengan ibunya yang kecewa karena pulangnya tanpa kesuksesan menambah tekanan dalam hidupnya, membuatnya semakin frustrasi dan gelisah. Akhirnya, Sumanto memutuskan untuk pindah ke gubuk kecil yang terletak di belakang rumah orang tuanya. Gubuk tersebut sangat memprihatinkan, dengan lantai tanah dan atap bocor yang membuatnya sering mengungsi ke pos ronda saat hujan. Meskipun kondisi gubuk sangat memprihatinkan, Sumanto tetap tinggal di sana. Keputusan ini bukan hanya karena keinginannya untuk hidup mandiri, tetapi juga karena gubuk yang terpencil memberikan kesendirian yang dibutuhkannya untuk melanjutkan ritualnya. Lokasinya yang jauh dari keramaian desa memungkinkan Sumanto merasa bebas melakukan aksinya tanpa khawatir diawasi. Untuk menyambung hidup, Sumanto sering pergi ke hutan mencari burung untuk dijual di kota. Namun, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mencari calon korban berikutnya. Ia terus memantau dan mengintai kesempatan untuk melanjutkan ritual mengerikannya. Sumanto menemukan bahwa keadaan di desanya jauh berbeda dari apa yang ia alami saat bekerja di ladang tebu di Lampung. Desa tempat tinggalnya tidak sepi seperti ladang tebu, dan ini membuatnya sulit menemukan kesempatan untuk melanjutkan ritualnya. Selain itu, warga desa mulai menjauhinya karena perubahan perilakunya yang semakin mengkhawatirkan. Sumanto yang semakin terobsesi dengan ritualnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelainan jiwa. Ia jarang mandi, hampir tidak pernah makan dengan baik, dan tubuhnya menjadi kurus serta penampilannya semakin kacau. Bau tubuhnya yang menyengat dan penampilannya yang lusuh membuat orang-orang semakin menjauh darinya. Yang lebih mengerikan, Sumanto terus memakai kalung yang terbuat dari burung korban sebelumnya, yang ia perlihatkan dengan bangga. Meskipun awalnya warga desa mengira kalung itu palsu, penampilannya yang menyeramkan sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan, terutama di kalangan anak-anak. Sumanto, yang menakutkan dan hidup di gubuk terpencil, secara sengaja mengasingkan diri untuk fokus pada ritualnya. Meskipun bertahun-tahun mencari korban berikutnya tanpa hasil, frustrasi semakin meningkat, namun ia tetap teguh pada obsesinya untuk menyelesaikan ritual. Akhirnya kejahatan Sumanto terbongkar. Pada tahun 2003, Sumanto mengetahui kematian Mbok Rina dan menggali kuburannya untuk melanjutkan ritual ilmu hitamnya. Ia memindahkan tubuh Mbok Rina ke rumahnya, memotong dan membersihkan dagingnya, lalu sebagian dimakan mentah dan sisanya disajikan kepada keluarganya sebagai daging kambing. Keluarga Sumanto tidak mencurigai apa-apa. Setelah makam Mbok Rina ditemukan kosong, polisi menyelidiki dan menemukan kecurigaan pada Sumanto. Pemeriksaan gubuknya mengungkapkan bahwa kalung yang dikenakan Sumanto ternyata adalah bagian tubuh manusia. Sumanto akhirnya mengakui semua perbuatannya, mengejutkan pihak berwajib dan masyarakat dengan pengakuannya tentang ritual kejam yang telah dilakukannya. Pengakuan Sumanto dengan senyum santai mengejutkan semua pihak. Ia mengakui telah menggali makam Mbok Rina dan memutilasi tubuhnya untuk dijadikan sate, bahkan menawarkan sate tersebut kepada polisi sambil mengklaim bahwa rasanya enak dan bahwa keluarganya telah memakannya dengan lahap. Sumanto menjelaskan bahwa kelainan jiwanya dan obsesi terhadap ilmu hitam mendorong perbuatannya. Ia juga mengungkapkan bahwa kalung yang dikenakannya terbuat dari bagian tubuh 2 korban sebelumnya di Lampung. Berita tentang kasus ini segera menggemparkan Indonesia. Pengakuan Sumanto dan detail aksinya membuat banyak orang, termasuk keluarganya, terkejut karena sate dan sup yang mereka makan ternyata adalah daging manusia. Rekonstruksi kasus, yang menunjukkan detail mengerikan ritual Sumanto, membuat warga merasa mual dan terguncang. Kasus ini menjadi salah satu yang paling mengejutkan dan mengerikan di Indonesia, meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi masyarakat dan keluarga korban. Setelah menjalani hukuman 3 tahun dan mendapatkan pengurangan masa hukuman, Sumanto dibebaskan pada tahun 2006.
Meskipun berkelakuan baik dan disiplin di penjara, kepulangannya ke kampung halaman tidak diterima. Trauma dan ketakutan akibat tindakannya membuat seluruh warga desa menolak kedatangannya. Sumanto akhirnya ditampung di Pondok Rehabilitasi Anur di Desa Bungkanel, Purbalingga. Lembaga ini memberikan dukungan berbasis agama Islam, membantu Sumanto memulai kehidupan baru dengan pendekatan rehabilitasi yang menekankan pembinaan spiritual dan moral. Walaupun Sumanto berusaha memperbaiki diri, dampak tindakannya masih terasa dan penerimaan kembali ke masyarakat tetap sulit. Dengan bimbingan pondok, ia berusaha membangun hidup baru dan memperbaiki citranya. Seiring berjalannya waktu, kondisi kejiwaan Sumanto perlahan membaik selama berada di Pondok Rehabilitasi Anur. Ia banyak menghabiskan waktu untuk belajar Al-Quran dan mendalami ilmu agama sebagai usaha untuk memperbaiki hidupnya dan mencari penebusan. Pada tahun 2018, Sumanto ikut serta dalam acara lomba lari di tepi Kali Klawing, Purbalingga, yang diadakan oleh perusahaan daerah untuk mempromosikan wisata lokal. Acara ini melibatkan sekitar 800 peserta yang harus berlari sejauh 5 km sambil dikejar oleh Sumanto. Hadiah untuk para pemenang termasuk karung kentang, tomat, sayur-sayuran, dan beberapa hadiah lainnya. Acara ini menjadi viral dengan berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa mendukung sebagai upaya positif untuk menunjukkan bahwa Sumanto sedang berusaha memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, kritik muncul karena acara dianggap mengeksploitasi kepopuleran Sumanto dari kasus mengerikannya di masa lalu. Banyak yang merasa acara ini tidak etis dan mungkin memanfaatkan latar belakang kontroversial Sumanto untuk promosi, serta mengkhawatirkan apakah ia sudah sepenuhnya pulih secara kejiwaan. Acara ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kesempatan bagi Sumanto untuk berintegrasi kembali dengan kritik dan keprihatinan terkait latar belakangnya. Kisah